Air, udara, dan tanah adalah lingkungan kita. Tentu saja, dulunya lingkungan kita sangat asri. Air bersih berlimpah, udara yang sangat sejuk, dan tanah yang sangat subur. Namun semua berubah saat zaman mulai berganti. Dulu, sungai dapat menjadi sumber air bersih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sekarang, sungai sudah tercemar. Dulu, udara segar dapat ditemui di mana saja. Namun sekarang, udara sudah mulai tercemar. Dulu, tanah subur dapat ditemui di semua bagian daratan. Dan sekarang, tanah sudah mulai tercemar. Siapakah penyebab pencemaran lingkungan? Menurut buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum 2013 kelas 7 SMP MTS, pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian menurut UU RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kamu dapat memperhatikan bahwa ada 3 jenis pencemaran: pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Bagaimanakah air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Bagaimanakah udara dikatakan tercemar? Udara dikatakan tercemar apabila kadar gas beracun di udara lebih tinggi daripada kadar oksigen. Meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan juga meningkat. Belum lagi kasus penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan semakin berkurang. Dengan demikian, mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Akibatnya, udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan. Bahan pencemaran udara didapatkan dari pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, dan juga asap rokok. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, air limbah dari tempat penimbun sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Akibatnya, tanah yang tercemar dapat mengganggu kesehatan dan ekosistem sekitar menjadi terganggu. Jadi, siapakah penyebab pencemaran lingkungan? Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah manusia. Penyebab air tercemar adalah manusia. Penyebab udara tercemar adalah manusia. Dan penyebab tanah tercemar adalah manusia. Lantas, apakah semua manusia adalah penyebab pencemaran lingkungan? Tentu tidak. Masih banyak yang sadar dan peduli akan kelestarian lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Pencemaran air dapat ditanggulangi dengan pembuatan kolam stabilisasi dan instalasi pengolahan air limbah. Pencemaran udara dapat ditanggulangi dengan memperbanyak menanam pohon, dan pencemaran tanah dapat ditanggulangi dengan mengurangi penggunaan pestisida. Namun, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya adalah hal kecil, namun
dapat berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Semakin banyak individu yang selalu membuang sampah pada tempatnya, maka pencemaran lingkungan akan berkurang. Tidak membuang sampah sembarangan adalah langkah kecil untuk kelestarian lingkungan kita di masa depan.